Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Zoom meeting kita sekarang ini ya. Kita akan ngobrol tentang energi uang dan trauma finansial. Jadi saya pertama-tama terima kasih dulu ke Mas Itus sama Teh Ipai gitu ya. Jadi saya sedikit cerita background ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya itu kepingin mewebinarkan apa namanya tuh tentang energi uang dan trauma finansial ini ya. Webinar yang gede gitu ya. Bahkan kemudian ada ide itu berbayar gitu. Tetapi dalam perjalanan apa namanya saya merenung gitu kan, kayaknya saya kalau udah membawakan materi itu menurut saya kan harus walk the talk gitu katanya TIP, walk the talk itu maksudnya gini, ya harus lulus dulu lah saya itu urusan urusan terkait energi uang gitu ya, trauma-trauma terkait finansial gitu kan. Nah sementara saya ini masih belajar gitu, makanya kemudian bolak-balik saya komunikasi dengan TIP, akhirnya nggak usah teh, saya kira kita lebih baik knowledge sharing saja, knowledge sharing dan diskusi. Jadi knowledge sharing itu kita berbagi pengetahuan gitu kan. Artinya apa berbagi? Ya saya berbagi, nanti teman-teman saya harap juga berbagi. Jadi ada diskusi di situ sehingga kepentingan saya ya terkait apa ya, literasi apa namanya, terkait literasi finansial ya kan, terkait apa ya, kalau istilah saya belajar dengan mengajar atau mengajar sambil belajar, itu akan terpenuhi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi makanya itu uh, ini disclaimer ya di awal, ya disclaimer di awal. Jadi apa namanya, nanti saya nggak akan bicara gitu kan tentang bagaimana tips menjadi miliarder gitu ya. Saya nggak akan bicara itu bagaimana tips menjadi miliarder gitu ya. Atau kemudian bagaimana apa namanya cepat bim salabim itu menjadi konglomerat gitu. Atau kemudian bagaimana kita bisa dengan cepat terbebas dari apa tanggung jawab atau tanggungan hutang, merdeka secara finansial, nggak bicara itu. Jadi maksudnya nggak bicara itu tuh begini, saya tidak begini ya, saya tidak akan me, ini me, me, men-share tips-tips kiat-kiat, nggak. Memang diskusi ini berangkat dari bukunya Maria Nemeth, The Energy of Money gitu ya. The Energy of Money kalau terjemahkan itu energi uang ya kan, spiritual guide to financial and personal fulfillment. Jadi itu kayak panduan spiritual ya untuk apa namanya, uh, keberlimpahan finansial dan kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Maria Nemeth itu sebenarnya berbagi tips, itu kan berbagi tips meskipun nggak begitu detail. Yang detail itu ada di buku dia yang berikutnya, di buku dia yang berikutnya. Tapi Maria Nemeth ini dia punya kursus, ya kursus untuk orang-orang yang ingin mengenali energi uang, gitu kan. Jadi kursusnya itu judul kursusnya itu, nama kursusnya itu Money and You Course. Jadi kursus Anda dan uang, gitu kan. Nah ini ada sejarahnya. Saya kasih background dulu ya. Ada sejarahnya kenapa Maria Nemeth itu kemudian bicara tentang finansial dan kemudian dia mengadakan kursus tentang apa namanya uang dan Anda gitu kan. Itu Nemeth itu sesungguhnya dia seorang psikolog klinis. Jadi psikologi, ahli psikologi yang kalau klinis itu yang terkait dengan masalah-masalah, ya kan? Jadi psikolog atau psikologi, dia profesor ya, profesor psikologi klinis di University of California Berkeley. Dan dia termasuk profesor atau dokter senior, profesor senior di University of California Berkeley. Lah dia mulai tertarik dengan urusan finansial itu karena dia pernah kena tipu oleh investasi bodong. Jadi Nemeth ini kena tipu oleh investasi bodong yang membuat dia itu kemudian terhenyak. Dia juga geleng-geleng kepala dengan diri dia sendiri. Kok bisa saya ini ahli psikologi, ya kan profesor gitu kan di sebuah universitas terkemuka, University of
Berkeley ya, Ed Davis di California sana. University of California Ed Davis apa Ed Berkeley, Ed Berkeley kalau nggak salah dia. Karena University of California itu ada dua ya, University of California di Berkeley dan University of California di Davis. Marian Nema itu kalau nggak salah di Berkeley. Nah, dia kena tipu investasi bodong hampir 1 miliar, itu kan, hampir 1 miliar, gitu kan. Bukan soal duitnya, mungkin kalau ukuran Amerika ya 1 miliar itu nggak gede. Tapi yang membuat si Nemet itu apa namanya kemudian ya dia itu apa ya malu pada dirinya sendiri itu dia seorang ahli psikologi tapi kok dia bisa kena permainan psikologi gitu kan, itu menipu itu kan permainan pikiran kan sebetulnya kan, kok bisa kena itu. Dan yang lebih unik lebih ironis, penipuan itu sempat diberitakan luas itu di apa namanya di media-media Amerika, termasuk itu apa namanya itu The New Yorker kalau nggak salah ya. Terus karena saya lacak itu apa namanya berita-berita yang terkait itu. Kemudian apa namanya apa Chronicle gitu loh. Nah, media-media itu melacak itu karena korbannya itu menyeluruh di Amerika, itu kan. Dan yang unik ya, wartawan itu meminta pendapatnya Maria Nemet gitu kan sebagai seorang ahli psikologi itu kan. Gimana pendapatnya tentang apa penipuan massal terkait investasi bodong gitu loh kan. Lah itu ketika didatangi wartawan itu di telepon dia dimintai pendapat, Nemet itu bingung, bingung dia, tuh kan. Kalau dia ngaku dia juga kena tipu, kok memalukan gitu yang mewawancarai wartawan. Tapi kalau dia nggak ngaku, tuh kan dia itu berbohong kan gitu kan. Dan dia nggak mau begini berbuat dosa lagi gitu loh kan. Dia satu dosa sudah ketipu, ini mau berbohong lagi. Akhirnya singkat cerita ya dia ngaku ke wartawan itu. Terus kemudian kurang lebih dia mengatakan begini, oke, saya akan membuat analisis yang lebih mendalam tentang kenapa orang itu kemudian gampang terkecoh, gampang tertipu dalam urusan finansial. Nah, kurang lebih itu latar belakang Nemet itu. Kemudian akhirnya menyusun buku Energi Uang dan Trauma Finansial, dan itu diceritakan di buku itu oleh Nemet itu. Di bab-bab awal itu bercerita tentang my story, kisah saya terkait uang. Ya, jadi itu kurang lebih pengantarnya. Nah, saya beritahu poin-poin kunci dari atau poin-poin penting dari diskusi kita malam ini. Tapi diskusi ini ya tidak hanya berbasis bukunya Maria Nemet ya. Saya juga baca buku The Psychology of Money dari Morgan Housel itu ya. Saya juga baca buku The Secret of Mindset ya yang ditulis oleh Pak Adi Wigunawan, Dr. Adi Wigunawan, apa termasuk Quantum Life Transformation, terus bukunya Greg Braden juga, apa namanya Divine Matrix sama Spontaneous Healing of Belief itu ya, dan beberapa buku yang lain, buku psikologi yang lain, termasuk bukunya David Hawkins gitu ya, Hidden Secrets itu saya baca. Jadi karena itu presentasi ini tidak keseluruhan atau sepenuhnya mewakili pemikiran Maria Nemet di buku The Energy of Money. Cuman karena buku itu judulnya menarik, maka saya jadikan judul atau topik dalam diskusi kita malam ini ya. Sorry, ini ketangkep dengan jelas ya slide saya ya? Karena di saya ini agak terhalang oleh ini, oleh apa ya, oleh tampilan di laptop saya. Teman-teman jelas nggak ya? Jelas, jelas Pak D. Jelas ya. Jelas. How you do life is how you do money is how you do life. Ya, terbaca begitu Ya, kan? betul. Oke. Nah, ini poin-poin penting ya, teman-teman ya. Jadi menurut Nemet kurang lebih ini yang saya peras ya. Yang saya peras dari apa yang dikatakan Nemet ya. Uang itu bukan hanya soal angka. Ya, bukan hanya soal angka. Tapi relasi Anda dengan uang adalah cerminan atau representasi dari tatanan batin diri Anda. Nah, apa yang dimaksud dengan tatanan batin itu? Nanti kita akan bicara panjang lebar. Ya, jadi uang itu sebetulnya cerminan pantulan dari diri Anda, gitu kan? Itu makanya Nemet itu bilang, how you do money is how you do life. Ya, bagaimana Anda mengelola uang itu adalah bagaimana Anda mengelola hidup Anda
yang lain-lain, gitu kan? Atau begini juga, bagaimana Anda mengelola hidup Anda yang lain-lain, yang non finansial, itu ya pada dasarnya sama saja dengan bagaimana Anda mengelola urusan finansial Anda. Jadi kurang lebih itu. Jadi dia pakai eh, pakai apa namanya analogi life is a quantum. Jadi kehidupan itu adalah kuantum. Nanti kita akan bicarakan kalau masih ada waktu ya. Nah, karena itu relasi kita dengan uang itu dimulai dengan mengenali seperti apa energi uang dalam diri kita. Ya. Energi uang dalam diri kita itu karena uang itu representasi tatanan batin, maka energi uang itu berarti ada dalam tatanan batin kita. Ya. Nah, dengan mengetahui bagaimana energi uang itu terbentuk dalam diri kita, ya, mengetahui itu maksudnya mengetahui energi uang itu apa polanya, apa sensasi, rasa dan emosi, ya kan? Dan apa narasi yang menyertai itu, maka diharapkan kita akan mudah meretas. Meretas itu apa ya? Memecah gitu ya. Money energy block. Money energy block itu hambatan-hambatan yang membuat uang itu jadi rezeki itu jadi nggak lancar mengalir ke kita gitu ya. Atau kalaupun rezekinya itu lancar masuk, keluarnya juga lancar bahkan jauh lebih lancar gitu kan. Keluarnya malah jauh lebih kenceng gitu kan ketimbang masuknya gitu ya. Atau istilahnya nemet itu nanti kebocoran energi uang. Nah, money energy block itu adalah energi negatif yang menghambat hubungan sehat kita dengan uang, sekaligus money energy block itu nanti jadi TKP-nya kebocoran energi finansial kita. Nah, karena itu kalau kita bisa menyingkap, membuka, mengungkap ya energi tersembunyi dalam diri kita ya yang menentukan nasib hubungan kita dengan uang, maka berarti kita membuka berbagai kemungkinan dan makna baru dalam kehidupan finansial kita, bahkan dalam kehidupan kita secara umum. Saya kira itu poin-poin penting ya saya sampaikan di awal. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini ada pertanyaan observasi ya. Nanti tolong dijawab dalam batin ya. Nggak apa-apa, mau ngomong juga nggak apa-apa, ya kan? Ini pertanyaan observasi, ini selalu dilontarkan Nemet. Ya, di awal dia membuka kelas kursus Money and You. Dia selalu melontarkan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah ini. Ya, coba ini ditanyakan sampai 3 kali. Ya, pada diri teman-teman, ditanyakan sampai 3 kali. Nanti rasanya itu apa? Apakah Anda memiliki cukup uang saat ini? Apakah Anda tercukupi secara finansial? Ya. Ini penting ini. Bagi Nemet ini pertanyaan ini penting karena ini nanti menjadi start bagi dia untuk menganalisis ya para peserta kursusnya. Karena ini nanti akan dia dari situ dia akan mencoba kemudian mendetailkan energi uang dari peserta kursusnya. Ya, sudah ya. Nah, saat mau menjawab, tuh kan, sorry, ini saya harus menghilangkan. Oh, bentar. Nah, saat mau menjawab, ada nggak yang Anda rasakan tuh? Ada nggak sensasi yang mungkin terasa di bagian tubuh? Jadi perut, dada gitu ya. Nah, nah, ada nggak sensasi atau rasa di bagian-bagian tubuh tertentu di perut, di dada, tenggorokan? Misalnya ketika pertanyaan tadi diajukan ya, apakah Anda memiliki kecukupan finansial? Apakah rasanya di dada itu agak tersendat, agak sesek gitu ya, agak berat, ada sedikit ketegangan mungkin itu ya, atau mungkin kayak bergumam gitu kan, kayak nggak yakin mau jawab gitu ya, mau jawab bilang cukup kok nggak pede gitu, tapi mau bilang nggak cukup kok nggak enak gitu kan. Nah, nah itu coba coba dirasakan gitu ya. Nah, atau maka ketika muncul pertanyaan itu muncul rasa cemas malah gitu kan. Ketika ditanya atau kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita ya cukup secara finansial? Malah kemudian yang muncul rasa cemas atau khawatir gitu kan. Bayangkan macam-macam itu. Wah, besok sekolah anakku bayarnya gimana kalau saya ngomong cukup? Wah, besok saya masih mikirin bayar sekolah anak misalnya gitu. Nah, ini menurut Nemet ini disebut pertanyaan observasional. Pertanyaan untuk mengobservasi.
Bentar. Ini kok. Nah, pertanyaan observasi ini untuk membangkitkan kesadaran tubuh atau body awareness. Kenapa? Karena pikiran itu selalu atau saling terhubung dengan tubuh. Jadi pikiran itu, tubuh itu nggak bisa berbohong. Pikiran itu kita bisa bohong ya. Misalnya kita bilang misalnya, oh iya saya suka gitu ya, ya itu kita bisa bohong. Gitu. Tapi rasa tubuh itu nggak bisa berbohong. Dengan misalnya ketika kita jawab nggak sesuai gitu, nggak jujur itu rasanya itu kita alami itu. Jadi makanya dia mengatakan ya kan, the body cannot lie. Tubuh itu nggak bisa berbohong. Tubuh itu pasti jujur. Kalau pikiran ya ucapan itu bisa berbohong. Nah karena itu pertanyaan observasionalnya Sinemet begitu. Nah seringkali reaksi tubuh itu menyiratkan bahwa ada ketegangan, kecemasan, keraguan dan lain-lain ketika menjawab pertanyaan itu. Intinya ketika itu, tapi begini ya, ada juga orang yang merasa, oh cukup saya udah cukup. Ada juga ketika itu terjadi, dia perasaannya itu biasa saja, tenang saja menjawabnya gitu ya lancar saja itu, nggak ada yang tersendat gitu, nggak ada. Ya. Tapi seringkali ketika pertanyaan itu diajukan Nemet ke peserta pelatihannya itu, kemudian reaksi yang muncul itu adalah kayak ada ketegangan, tuh kan, yang dirasakan gitu ya di tubuh, ada kecemasan, keraguan. Intinya itu ada hambatan tersembunyi ya dalam hubungan dia, ya dalam hubungan mereka dengan uang, tuh kan. Nah, apa tujuan menanyakan ini? Karena kita mengetahui ya sensasinya apa di tubuh ya, rasanya apa. Karena begini, nanti itu relasi kita atau hubungan kita dengan uang atau dengan energi uang itu nanti ada polanya. Nah, pola itu pasti ada awal mula terbentuknya pola. Bagaimana pola itu sampai terbangun? Itu pasti ada begitu. Latar belakang pola itu terbangun apa? Dan kemudian narasi, ada story-nya, gitu kan? Pasti di situ ada story-nya, gitu kan? Dan di story itu, ketika kita bayangkan story itu, nanti ada sensasi rasanya, pasti ada begitu. Jadi ada pola, ya kan? Ada latar belakang munculnya pola itu atau kejadian yang memicu, kemudian ada narasinya, dan ada rasa atau sensasi emosinya. Nah, pertanyaan itu diajukan supaya kita bisa untuk sementara memisahkan diri dari pola lama, ya pola lama relasi kita dengan uang. Jadi dengan diajukan pertanyaan itu kita mencoba menjadi pengamat terhadap diri kita sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya menyingkap ini supaya tersingkap. Ada nggak mental blocks atau emotional block pada diri kita terkait uang dalam hubungannya dengan finansial? Ada nggak mental blocks atau emotional blocks? Itu ya. Nah, apa mental blocks itu? Mental blocks itu adalah hambatan mental yang berasal dari penanaman atau pengajaran secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu ya dari melihat, menyaksikan, mendengar, dan lain-lain. Tapi kalau pengajaran secara langsung ya memang dinasehatin ya, diberitahu, diajari gitu ya, dituturi kalau orang Jawa. Ya, terutama dari lingkungan dekat, ya pengasuh atau figur otoritas, ya tokoh dan lain-lain yang membentuk pola pikir kita. Jadi hambatan mental atau sering disebut mental block itu adalah penanaman pengajaran, baik secara langsung, jadi diajari secara langsung, dinasehati, dikasih apa namanya itu ditanamkan nilai-nilai, ditanamkan keyakinan-keyakinan gitu kan, itu secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu kita belajar sehingga tertanam pada diri kita dari melihat, menyaksikan, mendengar. Kalau terus-menerus kan itu juga kemudian tertanam. Dari siapa? Terutama dari lingkungan dekat. Kalau kita masih anak-anak ya, tumbuh gitu ya dari lingkungan dekat, pengasuh, atau dari figur otoritas, atau dari lingkungan pergaulan, yang itu kemudian membentuk pola pikir kita. Jadi mental block itu nggak terkait langsung dengan luka psikis, nggak ada. Itu yang membedakan kemudian nanti dengan emotional block.
Apa emotional block atau hambatan emosional? Itu adalah hambatan yang terbentuk karena ada luka psikis atau emosional yang tidak terselesaikan atau tidak dibereskan atau belum dibereskan, sehingga tekanan batin itu menjadi laten dan membentuk pola pikir. Udah tahu ya kira-kira bedanya teman-teman ya? Mental block dan emotional block ya. Soalnya biasanya saya sering ngamatin sih, orang kemudian kadang-kadang mau mental block, padahal itu emotional block. Kalau kalau mental block itu nggak ada luka psikis di situ, secara langsung nggak ada. Bisa jadi yang mengajarkan apa namanya nilai-nilai keyakinan yang salah atau keyakinan yang nggak tepat itu dia sebelumnya mengalami trauma atau mengalami luka psikis, ya kan? Tapi ketika dia mengajarkan itu ke anaknya itu memberi pengajaran itu anaknya itu menerima yang disebut mental block, gitu kan? Tapi bisa jadi yang mengajarkan itu sebelumnya mengalami emotional block. Ini agak-agak konseptual ini ya teman-teman. Tapi ini penting untuk nanti kita membedakan apakah hubungan kita terkait uang itu, relasi kita, apakah relasi kita lancar, lancar sekali, sedang-sedang aja, terhambat, bahkan buntu, itu karena mental block, karena keyakinan, atau karena nilai-nilai kita yang keliru atau tidak tepat, atau karena kita mengalami luka terkait uang karena pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Nah, itu beda ya. Bedakan. Oke, lanjut. Nah, emotional block itu sebetulnya ya dalam konteks keuangan ya, itu ya trauma finansial. Apa trauma finansial itu? Trauma finansial adalah luka psikis atau emosional yang muncul akibat pengalaman negatif terkait uang atau kondisi ekonomi di masa lalu, seperti kondisi kemelaratan, utang berat banyak, atau karena adanya konflik finansial dalam keluarga. Yang itu kemudian mempengaruhi pola pikir terkait finansial. Yang pola pikirnya itu cenderung negatif. Misalnya begini nih, karena miskin gitu ya masa lalunya miskin, hidup di keluarga miskin, dia dibully gitu kan, dibully. Misalnya contohnya ada cerita, ya kan, ada orang, ya kan, ini cerita cerita sungguhan ini cerita sungguhan. Karena dia apa namanya tuh keluarganya itu pas-pasan gitu ya, bahkan ya pas-pasan lah gitu kan. Dia nggak bisa beli celana bermerek yang original itu, misalnya Levi's gitu ya, nggak bisa beli itu. Akhirnya dia belinya ya celana yang apa istilahnya KW ya, KW apa istilahnya, celana yang non original lah, yang tembakan ya, kalau kata orang Surabaya itu celana tembakan, celana yang apa namanya itu, apa ya, pokoknya dia bukan bukan merek aslinya. Nah, kemudian ketika dia bergaul di tengah temannya itu, ada temannya yang menghina gitu kan. Jadi menghina gitu, celananya dipegang gini. Hebat ya, celanamu ya John gitu kan. Mereknya hebat ya, mereknya Levi's ini. Itu John itu sampai terhina dia. Dan ketika apa namanya itu komentar atau mungkin temannya itu maksudnya nggak mengejek atau mungkin memang sengaja mengejek, nggak tahu gitu ya. Ceritanya nggak jelas soal itu. Tapi komentar temannya itu sambil memegang celananya itu, wah bagus ya celanamu ya gitu kan. Itu menyakiti, melukai hatinya si John, gitu kan. Sehingga dia merasa terhina, ya kan? Terhina karena dia miskin. Sampai kemudian dia diperlakukan seperti oleh lingkungan apa namanya pergaulannya, gitu kan. Nah, itu menciptakan luka psikis itu nanti menjadi emotional block atau trauma finansial. Ada banyak lain, misalnya gara-gara misalnya miskin, misalnya dia disisihkan, misalnya gitu kan, misalnya apa kayak misalnya di lingkungan misalnya ada rapat gitu ya, udah nggak usah ngajak orang itu, misalnya gitu ya, katakanlah ketua RT-nya nggak usah ngajak orang itu kan nanti ada urunan gitu kan, nanti kalau diajak pasti dia keberatan, padahal dia inginnya diajak orang yang dianggap apa namanya nggak mampu itu gitu kan, mungkin dia ya saya akan berusaha tetap urunan misalnya begitu karena menyangkut harga dirinya, tapi gara-gara dia nggak diajak, dia merasa disisihkan secara finansial, secara sosial, dan itu menjadi luka itu. Bisa menjadi luka. Memang nggak sama orang per orang gitu ya. Tapi kisah ini ingin menekankan pada orang-orang yang begitu sensitif dengan kondisi
kemelaratan atau ekonominya, sehingga dia kemudian perlakuan-perlakuan dari lingkungan ya atau dari pergaulan sosialnya itu atau kondisi-kondisi yang dialami itu menyebabkan kemudian dia mengalami luka batin. Nah, itu trauma finansial. Nah, kalau money mental block itu pola pikiran atau pola pikir yang tidak tepat dan salah tentang uang atau rezeki yang membuat seseorang tidak berkembang secara finansial. Jadi ini beda, ini nggak ada lukanya sama sekali. Tapi ini cara berpikir. Ini saya tunjukkan contoh-contoh ya. Nah, baik mental block maupun emotional block berpengaruh pada relasi seseorang dengan uang dalam mengelola uang, merasakan itu bukan uangnya dirasa secara apa namanya konkret gitu ya, bendanya uang itu dipegang itu enggak, merasakan tuh sensasi dirasa dirinya itu, di feelingnya itu kayak apa. Kita bicara uang dan bagaimana dia memaknai uang. Nah ini saya kasih contoh. Ini perlu saya kasih contoh-contoh enggak, teman-teman? Perlu Pak D. Perlu. Saya khawatir. Yang lain perlu enggak? Boleh tulis di chat ya. Ya, saya khawatir kepanjangan itu nanti. Oke, kita kasih contohnya saya perlu Pak D. Oke, kita kasih aja tapi scan gitu ya, cepet-cepet ya. Nah, ini contoh emotional block. Ya, pengalaman, aduh, saya ini nggak bisa saya kehambat ini sama Nah, pengalaman ya hidup yang serba kekurangan dan miskin, bahkan ngutang untuk kebutuhan dasar, diuber penagih utang gitu ya. Ini keluarganya dulu pernah dibully atau merasa didiskriminasi karena miskin. Nah, dampaknya itu ya ke depan dia takut miskin. Mungkin orang bertanya, "Loh, takut miskin kan bagus, berarti dia ingin kaya." Itu kan? Oh, beda loh. Ingin kaya tapi dengan takut miskin itu beda loh, teman-teman. Beda itu, secara psikologi itu beda. Takut miskin itu, meskipun dia nanti kaya, karena kompor yang membuat dia kaya itu ketakutan, rasa takut itu masih tetap ada. Jadi beda itu. Jadi drivernya itu, pendorongnya itu kalau takut, itu kan, ya kan. Kalau takut, meskipun kemudian apa yang dia takuti itu, apa namanya, misalnya gini, dia takut miskin kan, akhirnya dia, dan banyak ini, konglomerat itu ada beberapa yang takut miskin. Maksud takut miskin itu begini, masa kecilnya itu, masa lalunya itu didera oleh kemiskinan. Termasuk ya banyaklah kita baca-baca itu yang misalnya asalnya dari Cina dulu datang ke Indonesia gitu kan, cuman bawa celana kolor, ya betapa di Cina dulu terjadi apa namanya kekeringan, kelaparan gitu kan. Terus dia mencoba mengubah nasib pergi ke Indonesia gitu kan. Tapi ketakutan atas kemiskinan itu begitu menghantui sehingga dia kerja keras, dia jadi kaya. Tapi ketika kaya itu, ya kan, dia masih terus saja mengembangkan duitnya gitu kan. Loh kan nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi nanti itu bisa terlihat mereka yang takut miskin dan yang punya mental keberlimpahan itu beda. Yang takut miskin itu meskipun udah konglomerat, itu dia masih terus nambah dan biasanya ya ini menurut Nemeth juga itu kemudian ada masalah pada orang itu, keluarganya berantakan, bisnisnya itu banyak yang melanggar, misalnya gitu. Karena dia tetap takut, mentalitasnya itu takut, bukan mentalitas yang didorong oleh semangat yang nanti kita bicarakan di belakang. Jadi takut miskin ya, merasa uang hartanya tidak pernah cukup meski sudah kaya menurut standar umum. Nah itu disebut scarcity mentality, mentalitas kekurangan. Mentalitas pokoknya ini langka, kalau saya nggak nambah-nambah terus nanti direbut sama orang lain. Nah, kayak begitu. Sehingga dia meskipun udah berkecukupan menurut standar umum, dia sulit menikmati uangnya. Intinya itu kaya tapi nggak bermakna. Nah, gitu ya. Nah, ada contoh lain. Ya, pengalaman masa kecil misalnya, sering atau sama sekali nggak punya uang jajan. Orang tuanya selalu berhutang ke tetangga toko atau sering mendengar ortunya teriak, "Kita nggak punya uang." Saat anak itu minta uang. Nah, itu anak bisa trauma. Nah, dampaknya hidup selalu dalam mode bertahan, survival mode. Survival mode itu gini ya, teman-teman. Hidup itu kayak emergency terus. Emergency terus, itu survival mode. Meskipun duitnya sudah nambah-nambah, tapi rasa dirinya itu emergency aja terus.
Wah, harus nambah lagi nih, harus nambah lagi. Kenapa? Nanti pas begini, nanti pas begitu. Nah, itu emergency mentality. Sulit menikmati uang karena takut miskin lagi. Nah, cenderung menimbun uang atau sebaliknya impulsif saat belanja biar tidak merasa seperti miskin lagi gitu. Tapi belum mental kaya ini. Ya, oke, ini kita percepat aja. Misalnya dulu melihat orang tua sering bertengkar atau merasa jadi beban keluarga. Oke. Nah, kalau dulu melihat konflik keuangan dalam keluarga, melihat orang tua sering bertengkar soal uang atau merasa jadi beban keuangan, dampaknya itu ya pada orang yang terkait itu menganggap uang sebagai sumber konflik. Jadi uang itu bukan alat kebaikan. Jadi sulit berkomunikasi soal uang dengan pasangan atau keluarga kelak ketika dia menikah. Condong menghindari pembicaraan finansial atau menjadi terlalu mengontrol uang. Ya, nah, mental block finansial apa? Ini saya rangkum juga dari beberapa presentasi teman-teman gitu kan untuk melengkapi memperkaya presentasi saya. Nah, ini mental block. Kalau ini pengajaran nih, baik pengajaran secara langsung maupun dia melihat, menyaksikan gitu kan, mendengar yang berulang-ulang dia dia ketahui itu, dia alami sehingga kemudian itu tertanam. Ini nggak ada hubungan dengan luka-luka batin, nggak ada. Misalnya orang tuanya sering mengatakan begini ke dia, nah rezeki itu susah, harus diperjuangkan mati-matian. Maka anak itu kalau tumbuh besar itu dia bisa nggak percaya, dia akan percaya bahwa apa namanya hanya mendapatkan uang itu hanya melalui penderitaan. Kalau nggak menderita nggak bisa dapat uang, gitu kan? Jadi nggak ada yang disebut money come to me with ease, gitu kan? Nggak ada. Uang datang kepadaku dengan mudah, nggak bisa. Karena dia sudah selalu ditanamkan bahwa rezeki itu susah didapat dan harus diperjuangkan mati-matian. Sehingga membuat si dia percaya bahwa hanya dengan penderitaan dia layak menerima uang. Gitu kan? Padahal itu secara psikologi nggak benar. Ada cara yang nggak harus menderita. Gitu kan? Sungguh-sungguh itu kan nggak berarti menderita mati-matian. Itu kan nggak berarti begitu. Nggak selalu berarti ya. Nah, contoh lagi mental block. Saya tidak bisa kaya karena orang tua dan mbah-mbah saya dulu juga nggak kaya. Dan bukan dari keturunan kaya. Kata orang tuaku, orang itu kaya karena memiliki bibit kaya. Nah, ini kalau ditanamkan terus, itu jadi mental block itu. Ya, ke orang yang bersangkutan. Saya nggak bisa kaya, orang tua saya, mbah-mbah saya, ya kan, leluhur saya bukan dari keturunan kaya. Orang tua saya juga bilang, orang kaya itu ya karena memiliki bibit kaya. Nah, itu mental block itu. Nah, sekali lagi ya, ini nggak ada hubungan dengan sakit hati terkait keuangan, tapi ini pengajaran. Ada lagi, pengeluaran besar dan gaya hidup konsumtif itu keren. Lambang status, lambang suksesan. Dianggap sultan nah, di medsos itu kan. Nah, itu mental block itu. Padahal dampaknya jadi ada dorongan kuat untuk tampil keren secara materi, ya kan? Barang harus branded, gaya hidup sosialita, meskipun hal tersebut mengganggu kestabilan keuangan pribadi. Akhirnya terungkap kan, duitnya hasil korupsi, duitnya hasil penipuan, kan begitu banyak itu. Nah, makanya itu sebenarnya sultan-sultan yang ketangkep itu dan akhirnya kebongkar itu sebetulnya orang-orang dengan mental block itu. Mungkin kalau ditelisik lagi lebih detail, jangan-jangan dia juga punya emotional block, gitu kan? Nah, tapi kadang aneh juga ya publik kita itu kadang nganggap mereka itu keren gitu kan, itu godaan itu sebenarnya. Nah, ada lagi mental block, uang adalah akar kejahatan, penyimpangan dan dosa. Sebab menjadi kaya itu harus serakah, harus nggak usah jadi kaya nak, gitu misalnya gitu. Nah, nah, dampak dari mindset atau mental block seperti ini adalah kaya itu hanya dilihat dari sisi negatif. Nah, ini bisa membuat orang merasa bersalah dia jika punya ambisi finansial. Karena nanti takut dia dicap tamak. Gitu kan? Oke, orang kaya itu pasti serakah karena itu uang adalah sumber dosa. Yang penting hidup ikhlas, nggak usah kaya, misalnya kayak gitu. Ya, saya kira itu contohnya udah banyak ya. Rezeki sudah ada takdirnya, jadi percuma berusaha lebih. Rezeki orang lain bisa mengurangi rezeki saya, macam-macam gitu. Ya, contoh-contoh. Nah, intinya dampak umum dari mental block dan apa emotional block itu ada kecemasan berlebihan ya terkait uang, perasaan tidak aman, insecure soal uang ya meskipun sebenarnya memiliki cukup uang. Harga diri kemudian diukur dari saldo
atau status finansial gitu kan. Kemudian sulit percaya pada orang lain dalam urusan uang, terus terjadi siklus sabotase diri finansial, gitu. Boros, menunda membayar, malas mengatur dan lain-lain. Nah, oke. Sekarang ini pertanyaan observasional yang lebih dalam lagi. Ya, Anda itu bekerja, ya kan, atau berusaha ya di kantor, di perusahaan, mengajar, berdagang, berbisnis, itu untuk kejar kepuasan materi atau istilahnya hidup untuk makan. Apakah Anda hidup untuk makan? Ini pertanyaan penting ini juga. Ini pertanyaan observasional juga. Ini namanya materialisme hedonisme. Ataukah makan untuk hidup? Menurut Teteh gimana? Teteh hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini pertanyaan ini Untuk menjebak. hidup. Makan untuk hidup ya? Nah, jalan nih. Nah, atau kita kerja, kita berusaha apapun ya di kantor, berbisnis sendiri, itu karena kenormalan sosial aja. Ya udah normal Pak, kita kerja, kita cari duit. Kenapa ya? Sejak dulu memang begitu yang berlaku di masyarakat. Kan? Atau yang keempat, kita mencari duit, ya kan, mencari penghasilan karena dimotivasi oleh tujuan hidup yang bermakna. Namanya meaningful life purpose, ya kan, nganggap kerja bagian dari ibadah, pengabdian, penghambaan, amanah. Nah, ini pertanyaan observasional juga nanti. Jadi, Yang keempat dong. nah, tapi jawaban keempat ini bisa mengecoh Indah. Ketika dikuliti, Oh ya, ya, ketika dikuliti lagi, didetailkan lagi, dikejar gitu ya, dikejar. Ternyata orientasinya kadang masih terkait materi gitu kan. Oh saya harta, financial freedom itu kan. Ternyata ya masih ini kan. Ini nanti kaitannya dengan energi uang teman-teman. Nanti kaitannya dengan energi uang. Ternyata dia juga masih alasannya keempat ya kan. Ya saya hidup untuk mengabdi pada Tuhan. Ya kan cari duit ya sebetulnya ini bagian dari amanah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika ditelisik dia masih harta, tahta dan rupa atau wanita gitu ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Ini cuman menjelaskan aja pertanyaan nomor 4 itu kadang bisa mengecoh gitu ya. Ini nanti perlu ditanyakan ke diri kita sendiri masing-masing. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang energi uang, ya khususnya relasi kita yang sehat dan memberdayakan uang dan memberdayakan dengan uang itu harus diawali dengan pertanyaan-pertanyaan observasi yang fundamental bahkan filosofis. Kenapa? Jadi kita nggak langsung lompat bicara tentang uang dalam arti materi atau kuantitas, terus kemudian kita bicara tentang jurus tentang bagaimana cara simsalabim jadi kaya, bebas utang nggak. Jadi Nemet itu nggak ngajarin kayak begitu. Tapi Nemet itu ngajari yang fundamental dulu. Karena kalau fundamentalnya ini, jadi mengapa? Mengapa? Nah, alasannya begini. Ya, alasannya begini. Intinya begini. Ada di slide ini. Nah, intinya begini. Nah, ini ya. Kalau kita nggak bicara tentang pondasi-pondasi, ya kan? Terus kita langsung ngomong tentang kiat jadi miliarder, kiat menjadi magnet rezeki, gitu ya. Itu ya dikhawatirkan Nemet itu nanti. Itu kayak kita bangun rumah tanpa pondasi. Rumahnya bisa berdiri, bisa kaya, kayak sultan itu ya. Tapi ya kan beberapa bulan kemudian udah ditangkap polisi. Jadi itu kayak rumah bisa berdiri tapi rapuh. Anda bisa jadi kaya, miliarder, tapi kaya itu akan menciptakan masalah cepat atau lambat. Karena itu menurut Nemet yang perlu itu pondasi-pondasinya dulu. Bukan baru nanti kita ngomong kiat, kita ngomong teknis. Jadi yang diperkuat itu pondasi-pondasinya. Kenapa? Ya, mengapa? Why? Ya, supaya ini kita ini intensional, supaya kita ini terencana, intensional, punya kesengajaan untuk membangun relasi kita dengan uang. Apa maksudnya? Punya kesengajaan itu supaya kita paham dengan apa yang kita kejar.
dan apa yang kita inginkan, dan apa yang bermakna bagi hidup kita dalam kaitannya dengan uang. Jadi gitu. Jadi bukan, kenapa kamu cari uang? Ya emang semua pada cari uang, jadi nggak begitu. Supaya kalau kita ditanya, kenapa kamu kok bekerja? Ya emang saya udah waktunya bekerja, nggak begitu. Jadi menurut Nemet itu, kenapa kita harus bicara tentang fondasi? Supaya kita itu intensional. Intensional itu terencana, ada kesengajaan, membangun relasi dengan uang itu, dengan kondisi ekonomi kita itu kita punya kesengajaan. Tidak, bedanya dengan intensional itu berbeda dengan autopilot. Autopilot itu yang mencari uang berdasarkan habit, ya bapakku dulu begini, aku ya begitu. Atau berdasarkan sosial normal di masyarakat berlaku begini ya saya begitu. Tapi itu nggak pernah direnungkan atau digugat. Digugat itu maksudnya ditantang gitu. Kenapa ya? Masa misalnya begini, dulu ditanamkan sama orang tuanya, enak uang itu dapatnya susah. Jadi kalau kamu ingin kaya, ya kamu harus berjuang mati-matian dan menderita. Misalnya kayak begitu. Tapi pernah nggak itu direnungkan misalnya, di-challenge gitu, digugat misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi supaya kita nggak autopilot, ya, ya. Nah, kenapa? Dengan intensional, dengan kita punya kesadaran. Nah, intensional itu kesadaran, bukan sesuatu yang kemudian kita hanya ngikut-ngikut gitu. Itu diharapkan kita akan apa ini ya? Tuh saya ketutup ini ya, nggak bisa baca. Apa itu bacanya? Bentar, bentar, bentar. Ini saya naikkan aja. Gimana naikkan ininya ya? Bentar, bentar. Nah, ini supaya kita punya perilaku yang otentik, tidak ikut-ikutan terbawa arus, ya kan? Nah, lawan dari authentic choice itu adalah driven behavior, gitu kan ya. Driven behavior itu pikiran bawah sadar ya. Authentic choice itu terencana, ada kebutuhan nyata sesuai visi misi, gitu ya. Nah, dalam relasi dengan uang, driven behavior itu imitatif. Jadi kita ya tiru-tiru orang, gitu kan. Nggak pernah kita benar-benar merenungkan apa namanya itu visi misi hidup kita terkait apa yang kita kerjakan gitu, apa yang kita usahakan. Nah, itu namanya driven behavior. Lawannya itu authentic choice. Dan kebanyakan masyarakat menurut Nemet, ya kan, bahkan menurut Morgan Housel itu praktisi apa namanya pasar modal, ya kan, praktisi keuangan. Morgan Housel itu juga psikolog. Dia pengarang buku The Psychology of Money. Tapi kemudian dia spesialisasi mengamati perilaku finansial di pasar keuangan. Makanya kemudian dia bikin buku namanya The Psychology of Money. Nah, dalam relasi dengan uang, kebanyakan manusia itu didorong oleh driven behavior ketimbang authentic choice. Ya, banyak kan ya. Nah, karena itu kemudian karena banyak yang driven behavior itu, maka pertanyaan-pertanyaan observasi di atas itu harus dibereskan dulu. Karena membereskan pertanyaan itu, jawaban kita apa terhadap pertanyaan itu nanti akan menentukan kondisi energi uang kita. Apa itu kondisi energi uang? Jadi maka intinya sebelum bicara tentang relasi yang memberdayakan uang, maka kita perlu bicara apa tujuan hidup kita, apa misi visi hidup kita, goal strategis kita itu apa, standar atau panduan integritas dan moral kita itu apa. Itu perlu ya, karena kalau enggak kita ujuk-ujuk langsung cari duit misalnya gitu ya. Tapi nanti silakan ini bisa jadi apa ya, mungkin pro kontra gitu ya. Muncul pertanyaan di sini ya. Kalau enggak itu disadari dulu, itu nanti itu seperti bangun rumah kata Nemet tanpa pondasi. Rumah bisa berdiri tapi rapuh, Anda bisa jadi kaya miliarder tapi kaya itu menciptakan masalah cepat atau lambat. Anda bisa jadi kaya tapi Anda kaya tidak bermakna. Bukan? Nah, ya saya persingkat aja ya, strategi goal apa ini nanti ke Anwun, kan. Nah intinya itu ya kan, intinya itu life purpose itu. Jadi sebelum kita bicara tentang teknis strategi kiat mencari uang, itu harus kita perjelas dulu life purpose
Kita itu apa, tujuan hidup kita itu apa? Itu kalau Google Map itu life purpose itu tujuan hidup itu kayak destinasi lah kalau di Google Map itu. Life intention itu kayak rutenya, strategi goal itu kayak kendaraannya, kan, untuk menuju ke tujuan. Nah, standar integrity itu kayak kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, gitu. Misalnya begini, udahlah ini tak saya skip aja ya, saya skip aja. Nah, intinya membahas energi uang itu ya harus berawal. Jadi yang paling awal tuh yang harus digarap itu adalah pikiran kita, cara pandang kita tentang kehidupan kita, kan? Jadi yang harus dibahas ketika kita ngomong tentang uang menurut Nemeth itu ada wilayah batin kita terkait uang, bukan bagaimana cara menjadi kaya. Oh, Anda harus invest ke sini, invest ke situ. Anda harus masukin deposito ini, Anda harus beli saham ini. Enggak begitu. Yang harus digarap dulu itu wilayah batin terkait uang. Nah, ini nanti yang menentukan energi uang. Apa wilayah batin terkait uang itu? Menurut Nemeth istilahnya metafisika uang. The metaphysics of money. Jadi lawannya metaphysics of money itu the physics of money. Lawannya metafisik itu ya fisik uang, fisika uang. Ya kan? Nah, apa metafisik uang itu? Ini. Nah, mindset. Jadi sebelum kita ngomong strategi, apa investasi, kita ngomong apa namanya naruh duit di mana, ya kan? Kita cari kerja yang bagaimana? Ya iya sih, iya. Kalau kita udah darurat ya kita apa namanya yang penting dapat kerja. Tapi itu nanti ada penjelasan juga. Jadi kalau kita ngomong uang itu yang penting dulu, yang harus digarap dulu menurut saya, mindset kita itu apa terkait uang itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan di awal itu semua itu sebenarnya untuk membongkar mindset teman-teman, membongkar mindset kita. Karena jawaban-jawaban itu nanti dari jawaban itu ketahuan mindset kita terhadap uang itu apa, seperti apa. Karena mindset itu nanti menentukan cara ini. Mindset itu nanti akan menentukan. Karena mindset itu jadi lensa, ya jadi kacamata kita untuk memandang dunia. Cara kita memandang dunia itu dipengaruhi oleh mindset kita. Cara kita memandang kehidupan kita, termasuk cara kita memandang diri sendiri. Dalam hal ini, cara kita memandang berpersepsi terhadap uang itu juga nanti pengaruh mindset. Nah, inilah nanti mindset inilah, ya kan, situasi atau kualitas mindset kita itu kayak apa, itulah yang disebut energi uang. Jadi kualitas mindset kita itu dalam relasi kita hubungan dalam relasi kita dengan uang, itulah yang disebut energi uang, gitu kan. Nah, jadi mindset itu jadi lensa kacamata ya untuk memandang dunia, memandang kehidupan, memandang diri kita sendiri, self concept. Jangan-jangan kita nggak punya self concept kita. Sebetulnya diri kita ini siapa dan kita nggak punya. Lah, cara kita memandang diri kita terus gimana? Jangan-jangan itu kita niru-niru orang lain. Cara kita melihat diri kita ya kita niru-niru kacamata orang lain. Gitu kan? Wah, aku pingin jadi kayak seperti itu. Nah, itu udah. Itu termasuk salah satu contoh. Nah, kita bisa pingin menjadi seperti itu, seperti ini, nggak apa-apa, asal itu harus berangkat dari dalam. Gitu kan? Bahwa kemudian di luarnya, oh, mirip seperti saya itu. Apa namanya tujuan hidupnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita terpesona saja, aku ingin seperti itu, tapi kita nggak pernah menyelidik ke dalam, gitu kan? Pada diri kita sendiri, kemudian terbangun konsep diri kita yang sesuai dengan kehidupan kita itu seperti apa. Nah, itu yang nggak tepat. Gitu kan? Nah, cara pandang itu cara mereaksi, merespon, bersikap, berperilaku, ambil keputusan. Jadi mindset kita itu menentukan cara kita bereaksi, cara kita merespon, cara kita bersikap, cara kita berperilaku, cara kita ambil keputusan, dan lain-lain. Kalau mindset terkait uang, bercara mereaksi, merespon, bersikap, berperilaku, ambil keputusan terkait finansial. Nah, itu. Nah, jadi apa money mindset? Money mindset itu adalah ini. Pola pikir, keyakinan, sikap, dan berpersepsi seorang terhadap uang. KN harta, penghasilan. Nah, money mindset itu ya kan mencakup bagaimana seseorang melihat uang. Apakah uang itu sebagai alat, sebagai musuh, sebagai beban,
sebagai sumber stres, sebagai peluang, dan sebagainya. Nah, penting bagi kita mengenali pola mindset kita sendiri terkait uang. Apa narasi ketika mindset itu muncul, itu story di otak kita itu apa? Misalnya, wah uang itu bagi saya sumber stres. Pasti itu ada story-nya itu. Nah, story itu nanti bisa menjelaskan, oh ini gara-gara mental ini. Oh ini gara-gara emosional itu. Gitu. Nah nanti itu harus disembuhkan dulu. Kalau ternyata kehidupan kita terkait finansial itu bermasalah, itu kan? Itu harus disembuhkan dulu itu. Kalau istilahnya nemet, wilayah batin itu harus disentuh dulu, diberesin, itu kan? Supaya nanti muncul rasa dan emosi yang bersahabat dengan uang, gitu kan? Karena kalau rasa dan emosi itu nggak bersahabat dengan uang, itu ya menjauh katanya Nemet begitu rezekinya. Loh ada Pak orang itu mental block, emotional block gede, dia kaya raya, iya tapi seperti kata Nemet itu kayanya itu nggak bermakna. Nanti apa namanya itu kesangkut masalah hukum kayak itu kan, keluarganya berantakan ya. Contohnya misalnya kalau nggak salah ini, tapi kalau salah mohon dimaafkan atau diralat lah ini ya. Nah, contohnya begini, saya barusan baca beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, konglomerat Eka Cipta Wijaya, kan itu meninggal kan itu anaknya, ya kan, pada bertengkar sendiri rebutan warisan. Itu kalau menurut Nemet itu energi uangnya itu negatif, negatif itu, karena Nemet nggak ngajari cara bagaimana menjadi miliarder, tapi bersahabat dengan baik dan sehat serta memberdayakan dengan energi uang yang nanti insya Allah hasilnya itu ya bisa berkelimpahan atau berkecukupan saja, tapi hatinya tenang, hidupnya damai, sehat, kayak gitu. Nggak harus selalu jadi konglomerat, nggak harus. Nah, jadi bagaimana mengenali pola mindset terkait uang, apa narasi atau story dalam pola itu yang membentuk pola itu, bagaimana rasa dan emosi yang menyertai. Jadi kalau kita punya persepsi ya tentang uang gitu ya, misalnya wah uang itu peluang gitu ya, itu pasti ada narasi itu di situ. Nah, dalam narasi itu pasti ada rasa di situ, pasti ada rasa. Nah, kalau kalau ngomong energi uang dalam konteks psikologi yang diajarkan energi, ya tentu energi yang negatif yang kemudian perlu dibereskan, gitu kan? Itu ya apa isi mindset itu? Mindset itu ya itu tadi isinya itu ya nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap, perilaku, pengalaman, memori, beserta emosi dan perasaan yang menyertai. Nah, emosi dan perasaan yang menyertai itu ada emosi sedih, senang, takut, khawatir, insecure, kecewa, marah, bingung, malu, dan lain-lain. Nah, jadi kalau orang mindsetnya ini banyak dipenuhi oleh rasa khawatir, takut, sedih, insecure, kecewa, marah, bingung, malu, dan lain-lain, ya dalam hubungannya dengan uang, nanti yang nggak jauh-jauh dari itu, cara dia mencari uang, bagaimana persepsinya mencari uang, nanti nggak jauh-jauh itu. Tapi kalau dia itu senang gitu ya, apa namanya, nilai-nilainya itu penuh, apa namanya, hal-hal yang memberdayakan, itu nanti juga akan berpengaruh. Nah, apa nilai itu ya? Nilai itu ini agak konseptual itu ya. Perangkat batin yang menyaring apa yang dianggap bermakna, bernilai. Belief itu pernah ya udahlah kita ingin aja. Jadi ini oke. Okay. Nah, intinya mindset itu ada dua. Ini juga terkait money mindset ya. Mindset yang membatasi atau limiting mindset dan fix atau fixed mindset atau mindset yang memberdayakan, empowering mindset dan growth mindset. Intinya itu begitu. Jadi terus nanti energi yang sehat dan memberdayakan dalam hubungannya dengan uang itu yang mana? Itu pasti yang ini, yang memberdayakan ini. Mindset yang memberdayakan, empowering mindset atau growth mindset. Life is hologram, ini nggak perlu saya jelasin. Ini kita lewatin aja. Ya intinya itu hidup seperti hologram itu pola-pola konsisten dari satu bagian itu mencerminkan keseluruhan. Nah, sudahlah, ini kita ini kan. Nah, mindset uang itu akan menentukan
ya kan? Apakah mindset kita itu membatasi, menghambat, itu akan menentukan kapasitas kita untuk menarik uang dan kapasitas kita untuk menggunakan, memanfaatkan atau mengelola uang. Nah, itu jadi mindset itu isinya life purpose kita, life intention, ya, standard of apa namanya, strategi objektif, standard of integrity atau strategi goal gitu ya. Kita punya ini enggak, misalnya mindset kita ada ini enggak, kalau enggak ada itu kan ya itu nanti menentukan kapasitas kita dalam menarik uang. Kapasitas sebetulnya ini enggak ngomong uang aja ya, menarik rezeki. Nah, ini yang disebut energi uang itu ya ini. Saya kira itu dulu ya, sebelum ke ini udah lumayan nih saya ngomong ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum dilanjutin. Ada pertanyaan teh? Nanti kita diskusi aja ya. Jadi mindset itu, ya kan, nanti mindset itu mempengaruhi energi uang kita. Nah, energi itu dia memiliki frekuensi. Kalau frekuensi, dia pasti memiliki vibrasi, mengandung vibrasi dia. Vibrasi itu getaran halus, getaran lembut. Kan? Jadi mindset atau being itu kedirian kita, itu akan memancarkan energi. Kalau mindset kita negatif ya energinya negatif. Lah energi itu memiliki frekuensi. Lah frekuensi itu menghasilkan vibrasi atau getaran halus. Jadi intinya mindset itu mempengaruhi getaran halus kita. Bukan? Nah, jadi energy of money tidak mengajarkan agar kita menjadi kaya raya dalam arti materi semata, tapi fokus utama adalah membantu pembaca memahami hubungan vibrasional antara kita dengan uang, serta bagaimana menciptakan kekayaan dalam bentuk kepuasan batin dan spiritual, bukan semata-mata akumulasi finansial. Nah, vibrasi tadi yang ditentukan oleh mindset itu tadi, ya, vibrasi dari mindset itu tadi ada vibrasi getaran halus yang memberdayakan atau positif atau menarik uang, ya kan? Ada yang melemahkan, membatasi negatif, menolak, menyumbat, menjauhkan dari rezeki uang, bahkan bikin bocor uang. Nah, kita tinggal tanya aja. Nanti kita rasakan vibrasinya. Sensasinya itu kayak apa? Nah, yang tadi pertama-tama itu suruh merasakan, itu sebenarnya merasakan vibrasi. Getaran halusnya itu kayak apa? Ketika ada muncul pertanyaan di awal tadi. Nah, oke. Nah, apa ini ya? Saya nggak bisa. Apa ini bacanya ini ya? Nah, ini. Yang memberdayakan, ya, atau recharging, ya, vibrasi. Jadi mindset yang memberdayakan itu vibrasinya tinggi. Vibrasi tinggi itu apa? Itu getaran rasa syukur, rasa cukup, kebaikan, hati lega, nyaman, optimis, joy, tenang. Itu rendah hati, open minded, ya. Nah, yang melemahkan atau vibrasi rendah bahkan menguras energi ini terkait uang dua. Cemas, takut, insecure, itu ya. Ragu, rasa bersalah, malu, iri, serakah, ambisius, obsesif, kikir, posesif, keluh kesah. Nah, relasi kita dengan uang itu sebetulnya lebih sebagai rumus rasa daripada rumus logika. Kalau katanya Morgan Housel, ya kan, uang itu sebetulnya soal terkait dengan reasonable, ya kan, bukan terkait dengan apa namanya rasional. Jadi money is about reason, not rasional. Money is about reasonable, not rasional. Itu katanya si Morgan Housel. Jadi intinya relasi kita dengan uang itu sebenarnya rumusnya rumus rasa, bukan rumus logika. Apa beda rumus rasa, rumus logika? Kalau kita diajari strategi investasi ya, strategi investasi gitu ya, di kelas-kelas strategi investasi, itu namanya rumus logika. Itu rumus logika itu. Penting nggak? Ya penting itu. Penting. Bukan nggak penting. Tapi rumus rasa itu harus kita ngerti, kita pahami dulu.
nanti kita ngerti teknik ya investasi gini-gini, kita itu nggak punya fondasi dirasa, itu nanti apa namanya bermasalah juga kita. Dan kata Morgan Housel, ya kan, banyak manajer-manajer keuangan itu yang konsultasi dengan dia pinter-pinter itu, pinter-pinter itu ahli investasi itu di pasar modal itu. Tapi dia itu psikologinya terkait keuangan itu lemah. Jadi dia labil emosinya, nggak bisa ngendaliin diri, itu kan obsesif, gitu, ambisius, gitu kan, cemas, gitu kan, nah, kayak begitu. Padahal relasi dengan energi uang itu rumusnya rasa, bukan rumus logika. Makanya harus dibetulin dulu, yang harus disentuh dulu itu rasanya ini gimana nih, mindsetnya ini dulu. Baru nanti kemudian kita belajar rumus logika. Jadi sama pentingnya sebenarnya. Kalau kita udah punya rasa tapi kita nggak belajar teknik apa memilih investasi yang bagus, yang apa namanya yang menghasilkan dengan cepat, misalnya kayak gitu, ya sama saja juga kita nggak bisa bergerak. Tapi kita bisa bergerak kalau kita nggak punya fondasi rasa, bergeraknya itu nanti bisa kesandung, bisa masuk ke selokan, kan kayak gitu. Nah, energi uang itu sebenarnya bicara rumus rasa. Nah, bagaimana kita tahu vibrasi rendah atau tinggi? Ciri-ciri vibrasi rendah itu begini. Satu, repetitif. Kita mengerjakan sesuatu itu ya kan berulang-ulang, tapi nggak bermakna atau kurang bermakna. Yang kita rasakan hanya rasa lelah, hampa. Hasil ada, tapi nggak bermakna. Itu ciri-ciri bahwa hubungan kita dengan uang, vibrasinya itu rendah. Vibrasi diri kita itu. Melelahkan, hampa, ada hasil, tapi nggak bermakna. Repetitif. Ya, terus gunakan joy atau feeling good filter. Ya kan? Ketika kita bekerja itu, mencari uang itu, ya kan? Ada nggak rasa nyaman gitu kan? Sukacita, flow gitu kan? Menikmati, ada nggak rasa itu? Atau kita tegang terus, tuh kan? Rasanya nggak nyaman, nggak ada sukacita. Nah, itu hati-hati, itu ciri vibrasi rendah itu. Tapi kalau kita itu nyaman gitu kan, itu kan flow itu sampai kita lupa waktu, saking asik kita nyaman. Nah itu kalau Nemet gunakan feeling good filter atau joy filter, kan? Misalnya ini contoh saya gitu kan. Saya kan awalnya mikir begini, oh udahlah, ini nanti kita ngobrol tentang energi uang ini berbayar aja, meskipun bayarnya cuma 50.000 gitu. Tapi ternyata saya pakai joy filternya Nemet, rasa saya nggak nyaman. Di hati saya nggak nyaman. Kan? Awalnya saya nggak bisa jelasin kok nggak nyaman ya, tapi kemudian ketemu. Ya saya merasa saya ini masih belajar, gitu loh kan. Saya masih belajar, saya juga belum seperti kata Nemet, financial and spiritual fulfillment itu belum ke situ. Saya juga belum apa namanya settle seperti yang didefinisikan oleh Nemet, ya. Belajar. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya dengan belajar begini sama-sama belajar, ya kita bisa juga menerapkan gitu kan, dan kita punya vibrasi tinggi ya dalam hubungan kita dengan uang, rezeki atau dalam kehidupan yang lain, karena vibrasi tinggi ini nggak ada, nggak cuma tersangkut paut dengan urusan rezeki atau uang, ini dengan banyak hal. Nah terus ciri-ciri vibrasi rendah itu perfeksionisme. Nah ini juga masalah saya, selalu merasa kurang. Misalnya ya udah mau selesai, masih ada pikiran, aduh tinggal satu lagi nih. Udah lagi mau selesai, aduh aku mau betulin ini lagi deh, habis ini udah selesai. Sudah itu dibetulin, aduh kayaknya ini kurang tinggal satu sentuhan lagi ya, itu perfeksionis, kurang terus gitu. Insecure, dia rasa nggak nyaman, merasa selalu tertinggal dari pesaing tetangga, ada rasa cemas. Nah itu ciri-ciri vibrasi rendah menurut Nemet. Ya, nah itu saya kira itu dulu apa namanya Teteh atau teman-teman. Ini nggak ada moderatornya. Moderatornya Teteh ya. Siap, Pak De. Silakan begini, jangan bertanya ke saya karena kita sama-sama belajar.
mungkin lebih baik komen saja. Mungkin udah punya pengalaman terkait apa yang disampaikan oleh Nemet gitu ya, atau terkait apa yang saya paparkan itu, silakan di-share pengalamannya sehingga kita bisa sama-sama belajar, itu kan ya. Karena kalau bertanya belum tentu juga saya bisa jawab, itu kan. Tapi kurang lebih ya yang saya jelaskan itu demikianlah kira-kira pikiran yang disampaikan Nemet, meskipun tidak keseluruhan yang saya sampaikan itu dari Nemet. Mungkin ya separuh aja, atau mungkin yang 40%. 60% itu saya cocok-cocokkan antara pemikiran dia dengan pemikiran pakar-pakar yang lain. Itu kan? Mungkin Nemet itu 35-40%. Nah, sebenarnya ini ada yang bagus sih, namanya money autobiografi, biografi uang. Ini untuk melacak apakah mindset kita terkait uang itu berasal dari pengalaman pahit atau dari pengajaran yang keliru. Nah, itu istilahnya Nemet itu kita bikin money autobiografi. Autobiografi itu kan kisah tentang diri kita sendiri kan. Nah, kalau money autobiografi itu kisah diri kita sendiri dalam relasinya dengan uang. Nah, itu nanti ada sekian daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu, daftar pertanyaan itu nanti kayak bertanya pada diri kita sendiri. Dari situ kita akan tersingkap mindset kita terhadap uang itu asal muasalnya dari mana. Nah ini ya, menulis money autobiografi pada dasarnya melacak atau menelusuri gambaran batin terkait relasi kita dengan uang. Bagaimana polanya nanti akan ketahuan, ya. Bagaimana awal pola itu terbentuk, kejadian apa yang melatar belakangi. Terus apa pengalaman, emosi atau perasaan Anda yang melekat pada pola itu. Jadi kalau peristiwa itu diingat kembali itu ya, sensasi rasanya itu, terus sensasi di badannya yang muncul itu kayak apa. Nah, terus narasinya seperti apa? Nilai, belief atau emosi berkaitan dengan narasi itu seperti apa? Nah, ini money autobiografi, biografi uang. Ini bentuknya itu pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman, bukan kayak kisah tulisan panjang tentang kisah, enggak. Bentuknya pertanyaan, tapi pertanyaan ini kemudian perlu kita jawab sendiri. Nah, ini nanti akan bisa memberi gambaran tentang mindset kita, pola hubungan kita dengan uang, ya kan? Narasinya seperti apa? Misalnya, pertanyaan ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah sampai 35 pertanyaan. Tapi ini saya kutip belasan aja ya. Apa pengalaman buruk terkait uang atau kondisi keuangan atau ekonomi pribadi keluarga sebelumnya? Misalnya apa? Pernah punya pengalaman buruk dulu di keluarganya dikejar tukang tagih, dihina, dicemooh, minder, gak pede karena miskin atau ekonomi kasasan. Kapan pertama kali kamu mengenal uang sebagai alat transaksi? Dari siapa? Berapa usiamu dan bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu pernah diberi uang saku? Harus kamu dapatkan dengan bekerja atau cuma diberikan begitu saja secara enak gitu ya? Pernahkah kamu kehilangan uang? Kapan dan bagaimana? Rasanya seperti apa saat kehilangan itu? Serta bagaimana penanganannya? Jika uang adalah hubungan personal, bagaimana kamu menggambarkan hubunganmu dengan uang? Rasa takut, malu, rendah, cinta, bergantung padanya, rasa bersalah. Bagaimana kamu memandang orang yang punya uang lebih banyak dari kamu yang kamu miliki? Dan bagaimana kamu memandang orang yang punya lebih sedikit uang dari yang kamu miliki? Itu juga terkait dengan mindset kita. Bagaimana kita memandang orang yang lebih kaya dari kita, dan bagaimana kita memandang orang yang di bawah kita, kondisinya secara ekonomi. Apakah kamu pernah memberi atau menerima uang sebagai hadiah? Bagaimana perasaanmu? Mengenai uang, apa yang ingin orang katakan tentangmu bila membicarakan hubunganmu dengan uang? Kamu itu tergolong pelit, royal, moderat, perhitungan, rasional, dan lain-lain. Nah, ini pada dasarnya biografi uang itu untuk menguak ini. Ada nggak mental block atau ada nggak emotional block? Ini kita kembali ke slide 9 sama 10. Nah,
Nanti kalau muncul ternyata, kalau nggak ada masalah ya oke, berarti oke saja. Berarti hubungan kita dengan energi uang itu ya relasi kita dengan uang itu sebetulnya energinya positif, memberdayakan. Oke, jadi nggak ada masalah di situ. Tapi kalau ada masalah itu harus dibereskan. Membereskan itu menurut Nemeth itu dia nyebut sebagai hero's journey, perjalanan seorang pahlawan. Karena kita harus dengan sadar kita merombak mindset kita itu. Kalau bahasa saya itu, saya kemarin diskusi sama teman, itu mirip jihad sebetulnya. Ya karena rezeki ya. Mencari rezeki itu kan jihad juga itu kan. Membereskan trauma-trauma itu sebenarnya jihad juga itu. Bereskan, ditata ulang, ya kan. Nah, nanti baru itu. Saya kira demikian teman-teman. Nah, terakhir matur nuwun. Yes, sudah selesai. Oke teh, wis moderator dadaan teh, silakan teh. Mari Oke. teman-teman, kalau ada yang mungkin Teteh juga punya pengalaman, ini kita semua guru, kita semua juga murid, jadi semua jadi guru, semua jadi murid, jadi gitu. Kebetulan saya ini istilahnya kali ini kebetulan jadi pematerinya, ya. Mungkin kali lain ya jadi pendengar. Saya kira begitu. Oh, kebocoran finansial ini ada ya. Jadi kebocoran finansial itu begini. Ini ada ya contoh ya. Ini masih banyak slide tapi nah, cara menaikkan vibrasi. Oh, ini kita pakai peta kesadaran ini ya. Nah, standar integritas. Ini penting ini. Ini sebenarnya terkait dengan vibrasi, panduan etika dan sikap perilaku ini. Ini menurut Nemeth itu. Kita harus telling the truth, jujur, terus terang. Mengatakan fakta apa adanya dalam hal keuangan. Misalnya, saya menghabiskan sekian kopi dan roti sebelum kerja. Ya. Tell the truth. Melunasi janji atau memenuhi komitmen, keeping promises. Janji baik yang terucap maupun implisit harus ditepati. Misalnya jika kamu berjanji akan membayar pinjaman atau memenuhi tanggung jawab keuangan dengan tepat waktu. Janji yang tidak ditepati dianggap sebagai kebocoran energi. Jadi kelihatannya mungkin selamat gitu ya. Tapi itu sebetulnya itu anu kebocoran energi yang potensial. Cuma kapan itu nanti bocornya ya tinggal nunggu waktu. Membersihkan unfinished business secara finansial. Misalnya menyelesaikan utang, melunasi tagihan lama, perjanjian berusahakan. Tindakan ini membantu mencegah energi keuangan terjebak pada masa lalu. Menghormati nilai diri dalam menetapkan harga. Jadi kadang kalau kita bisnis itu apa ya, kita itu merendahkan nilai kita itu atau malah meninggikan. Kalau ini sih memang debatable. Jadi tidak merendahkan harga jasa atau produkmu hanya karena takut dianggap mahal, berani meminta bayaran yang adil sesuai kualitas yang diberikan. Negosiasi yang apa ini? Negosiasi yang jujur. Saat melakukannya menyatakan kebutuhan undangan dan tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Tidak melakukan petty cheating, misalnya sedikit-sedikit menipu atau menipu tipis-tipis, ngakali timbangan misalnya kayak gitu. Itu menurut Nemeth itu sumber kebocoran energi uang. Contoh tidak menipu pajak, tidak mengambil kelebihan kembalian, tidak sengaja mengecilkan jumlah saat membagi tagihan bersama orang lain. Walaupun tampak kecil, tindakan kecil ini menurunkan energi dan mempengaruhi integritas secara keseluruhan. Berani menghadapi ketidaknyamanan finansial. Wah, ini berat juga ini ya. Tidak hanya memilih jalan mudah, tapi juga mengambil langkah sulit sesuai nilai batin, walau ada rasa takut atau rasa malu. Contoh, mengatakan tidak pada tawaran investasi yang terasa tidak etis, meskipun menjanjikan keuntungan besar. Karena ini nanti jadi sumber kebocoran energi uang. Ya. Nah, udah, saya kira itu. Oke, saya kira itu teman-teman. Nah, itu yang limiting belief-nya, Pak De. Limiting belief itu sebenarnya sama dengan mental block itu. Oh, Sama saja. oke. Ya.
Sorry, saya mau menghidupkan video saya. Bingung nih, bentar. Biar wajah kelihatan gitu. Oke ya, stop share ya. Oke teman-teman, gimana komentarnya? Komentar aja satu persatu, silakan berkomentar. Biar biar enak gitu kalau kalau minta siapa gitu kok nggak ada gitu. Enak satu-satu aja berkomentar. Bro, no mungkin ada komentar no. Wah, mantap. Ini new knowledge ini. Knowledge. Sangat-sangat ya, new knowledge, new knowledge. Ya, aku sih pernah banyak dengar ya versi utamanya vibrasi ya. Aku sendiri punya owner yang saat ini aku bekerja, ini dia cukup ini juga yang sangat memegang apa itu teguh nilai-nilai filsafat Tiongkok ya istilahnya orang. Ya, sebenarnya hampir sama sih Mas Narko gitu loh. Kalau kita dengar si siapa itu Novi Basuki ya itu ya kan. Orang-orang China di Sorry, sana itu. sorry bro, saya salah. Sorry, background video Oke, oke. saya itu saya waktu masih diundang webinar, masih diundang pembicara webinar series di Magetan itu belum saya ubah. Sorry. Ya, Aman, lanjut. aman, aman. Lanjut. Oke, kebetulan kan aku sekarang punya owner itu kan memang dia bergerak di pasar modal dan dia menciptakan kuantitatif trading system, ya kan? Dan apa itu dia pernah ngomong gitu kan, kalau dia cerita itu eh, di bapaknya yang ngomong ke dia waktu dia masih kecil gitu waktu dia udah dewasa lah. Uang itu kakinya 5. Kalau kamu ngejar uang, sorry, ya uang itu kakinya 3 atau berapa lah, 5. Pokoknya kalau lu Ah, ngejar uang, iya, kamu nggak akan pernah, kamu akan selalu kalah. Ciptakan bagaimana uang itu menghampiri kamu. Jadi di bukunya itu dia kan punya apa itu namanya, setiap member baru selalu dibekali modul gitu ya, ada kata-kata apa itu namanya motivasi, dan dia selalu bilang kata-kata bijaknya itu, jadikan dirimu itu pantas untuk mendapatkan rezeki. Pantaskan dulu dirimu untuk mendapatkan rezeki. Kalau kamu sudah pantas, itu rezeki itu akan mencari itu rezeki itu akan cari kamu, akan datang ke kamu. Itu cukup 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 apa itu cukup bagus sih aku rasa sih, walaupun tidak mudah untuk dipraktekkan. Ya intinya ya Saman pernah ngomong juga, gimana doa kita ini diterima ya kita harus memantaskan diri dulu untuk meminta itu gitu. Kadang-kadang banyak orang yang belum pantas tapi udah minta macam-macam gitu kan. Nah, ya, untuk memantaskan diri ini kan salah satu yang tadi saya sampaikan kan, bahwa the purpose kita mau duit itu mau apa gitu. Dan ini aku ya, sharing ini apa itu experience saya pribadi. Saya, istri saya, Mas Narko juga kenal. eh, Obrolan tadi pagi atau kemarin gitu loh. Dia bilang ya dia kan tahun depan pensiun ya kan. Terus dia bilang, aku ingin jangan sampai aku ini berhenti membantu orang. Itu my dreams, dia bilang. Aku harus bisa membantu orang gitu loh. Nah, gimana cara membantu orang ya? Aku harus ada penghasilan kan gitu. Pokoknya intinya aku nggak boleh berhenti membantu orang. Itu walaupun sempat aku tadi bilang ya kamu bantu orang yang benar, jangan sampai bantuanmu itu salah gitu loh. Ya kan. Bantu yang benar-benar ya walaupun selalu dalam tanda kutip ya. Anyway itu bagus sih Mas Narko, konsep-konsepnya itu yang kayak sama di pasar modal itu, orang itu maunya untung gede tapi tidak mau rugi besar juga. Padahal kan di dalam semua bisnis itu kan kadang-kadang teori ekonomi itu kan nggak berlaku, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya itu kan sebenarnya rentenir gitu kan, lintah darat itu. Tapi di dalam bisnis itu nggak ada kayak gitu. Ada 5 kan, untung besar, untung kecil, impas, rugi kecil, rugi besar. Nah, yang perlu kita hindari itu kan yang rugi rugi besar. Seperti apa? Itu aja sih. Sorry ini agak sedikit ya. ngelantur kemana-mana. Tapi Oke anyway, bro, mantep bro. Enggak, mantep bro, mantep bro. uh, yang tadi aku bilang sama kayak sampean itu, bagaimana mengontrol. Karena apa? Di pasar modal itu, di bisnis keuangan, selalu ada 2 golongan, tahu gitu dan untung. Pada saat kita menjual suatu saham, ternyata saham itu naik setelah kita jual. Kita selalu ngomong,
Waduh, tahu gitu aku hold. Terus untung, pada saat kita jual saham tersebut, harganya turun. Untung aku jual. Nah, ownerku, dia bilang seperti ini, nggak boleh doa seperti itu. Pada saat kita jual saham kita, terus saham itu dibawa naik, kita harus berpikir, oke, rezekiku aku titipkan kepada orang yang membeli sahamku di harga A. Kita berafirmasi seperti itu, kita berdoa seperti itu supaya universe semesta itu juga akan menyertai kita. Tetapi yang sering terjadi, maunya setelah kita menjual barang kita, harganya itu kebanting. Kan kasihan orang yang membeli barang kita. Ya. Ini juga saya ingatkan kepada istri. Saya bilang kamu tidak boleh. Setelah sahammu kamu jual, kamu sedih kalau sahamnya naik, kan kamu happy kalau sahamnya turun. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Pada saat kamu beli saham dan nggak kamu jual, kamu hold, saham itu dibanting turun. Itu doanya sama orang yang ngejual saham itu dibawa turun. Mereka senang. Nah, ini pun saya belajar selama 3-4 bulan ini, saya sama bos saya, sama owner saya itu, ya diajarilah seperti itu. Ya, walaupun dia sudah mengalami pahitnya, dia sudah mengalami lah. eh, eh, dia bicara seperti itu karena ya seperti yang sampean bilang ini, yang penulis ini yang sampai ditipu 1 miliar, ownerku ini sudah mengalami bottom dari hidup, makanya dia bisa cerita karena I've been through it, gitu kan dia bilang seperti itu. Misalnya orang mar kalau manggil saya Marna, orang mar kalau belum pernah kecemplung susah untuk dikasih tahu. Beruntung memang orang tidak perlu nyemplung, tapi dia melakukan hal yang benar gitu. Tapi kadang-kadang orang itu jangan lewat jalan sana, dilarang malah diterabas. Tadi pas keblosot, oh iyo, ya kan. Nah, seperti itu. Memang ya, aku seperti sampai ngomong bahwa di dalam ini boleh ya saya kasih 1 menit Ya, lah dulu. silakan, silakan. Boleh. Makanya di dalam modul grup kita itu yang sangat diutamakan kan kalau kita mau, ya ini saya ngomongnya karena saya bergerak di bidang pasar modal, di bidang ke apa itu, ke pasar apa itu di ini ya, financial market ya. Selalu orang ngomong trading plan, trading plan, trading plan, trading plan. Nah, itu udah general, tapi di dalam modul saya itu kasih tahu, kamu kalau mau beli saham, kamu siap rugi berapa? Nah, ini tadi ada kata-kata yang bagus nih. Jangan sampai kamu setelah beli barang kamu cemas. Nah, ini nanti kan kebetulan saya hari Senin itu kan saya ngasih live trip gitu. Dia selalu ngomong, kamu siap rugi berapa? Kalau siap rugimu 100.000, ya kamu jangan beli saham itu banyak-banyak. Yang bikin akhirnya ini kata-kata bagus. Akhirnya kamu cemas, deg-degan. Kamu nggak happy. Nah, ini nanti kan afirmasinya kan nggak baik. Berhasilnya nggak baik. Kalau memang kamu siap ruginya itu 100.000, itu ada kalkulatornya secara otomatis dalam sistemnya. Oh, kamu itu hanya boleh beli saham itu sekian lot. Yang sering terjadi di dalam market, orang maunya all in, makanya yang ada di TV-TV YouTube itu juga nggak benar. Cacing-cacing naga-naga itu 100% itu benar-benar menjerumuskan. Ada itu kan Andri Hakim itu. Memang itu salah satu contoh dan itu yang mensirep orang-orang yang awam mengenai pasar modal akhirnya pingin kaya dengan cara instan. Itu nggak ada rumus kayak gitu. Nggak ada namanya cacing-cacing naga-naga. Maksudnya apa? Miskin-miskin sekalian, kaya-kaya sekalian. Dia nggak mau main setengah-setengah. Lah ini kan yang bahaya kalau orang yang nangkepnya secara gelap mata. Ya semuanya itu harus terplan. Dan kamu sudah pantas nggak menerima keuntungan, let's say, dari ratusan ribu jadi juta, dari jutaan jadi ratusan juta, miliar, dan ini owner saya ngasih tahu. Step-stepnya itu ada, Mar. Dan dia sudah mengalami itu yang pernah untung miliaran dalam satu transaksi. Ya karena dia sudah apa istilahnya tadi? Memantaskan dirinya untuk itu. Memantaskan dirinya untuk mendapatkan keuntungan besar. Nah, kalau kita belum pantas terus mendapatkan untung besar, itu memang jadi sampean yang bilang, akhirnya uang ini tidak menjadi berkah, tapi menjadi masalah. Karena kaget seperti orang yang di Gresik itu tanahnya yang dibeli Pertamina, kaget
tidak memantaskan untuk mendapatkan uang 15 M, 14 M. Ya, saya ini bodoh bangkrut kabeh. Karena Oke, tidak bro. tahu cara mengelola uang segede itu. Oke, Mas Arko, aku terlalu banyak ngomong. Sip, itu aja Ya, dari nggak apa-apa. sampai. Mantep, mantep. Tapi nanti tolonglah di-share ininya kalau boleh, Ya, apa itu via email gitu. ya. Nah, seperti itu, Mas Tarko. Oke, Sip. bro. Makasih, bro. Yo. Taipei mungkin berbagi bisa terkait vibrasinya Taipei sehingga beberapa kali berhasil menarik rezeki tak terduga. Kalau yang saya yakini, yang pertama, jika memang itu rezeki saya, dia akan mendekat ke saya. Tapi kalau bukan rezeki saya, meskipun sudah di depan mata, ya akan hilang. Contoh teh, kasih contoh teh yang pernah dialami teh. Eh, Contoh kayak kayak kemarin, apa namanya, waktu saya diajak liburan ke Malaysia, tapi karena itu bukan rezeki saya, ya nggak jadi gitu berangkatnya. Tapi ketika Allah menetapkan sesuatu dan itu untuk saya, meskipun saya tidak punya uangnya, saya tidak megang uangnya, tapi saya bisa menikmati liburan yang happy gitu, tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi semua akomodasi, transportasi ditanggung oleh seseorang. Nah, pernah juga saya pas waktu apa namanya, eh, waktu jualan buku, Pak De tahu kan, saya jualan buku. Ketika ada eh, orang yang PHP nih, sudah pesen bukunya banyak, saya udah beli pakai uang saya dulu, tapi ternyata kata Allah itu bukan rezeki saya. Padahal saya udah ngeluarin uangnya buat beli beli bukunya gitu. Karena bukan rezekinya ya dia nggak transfer. Di PHP gitu ya. Terus, Ya saya nggak kesel ya, nggak marah ya. Saya cuma sadar aja, oh emang rezekinya bukan dari dia. Dan ketika saya sadari, oh rezekinya bukan dari dia, ya sudah. Toh lagi pula saya sadar kalau buku itu kan bukan makanan basi, bukan dagangan basi. Dia 1 atau 2 tahun kemudian masih bisa dijual. Lalu ketika saya tawarkan lagi, saya iklankan lagi lewat WA status atau Facebook, tiba-tiba ada teman yang itu di luar dugaan sama sekali ya. Orang yang PHP beli buku 800.000, dia nggak jadi, ternyata Allah menetapkan pembeli yang lain. Dan dia membeli dengan harga, dia ngasih uangnya 1,5 juta. padahal nilai yang dibeli cuma 800. 800. Ketika saya tanya, ini kenapa uangnya lebih? Ada lebih 700.000. Totalnya cuma 800.000. Saya kasih free ongkir kan. Dia bilang, oh nggak apa-apa. Itu saya titip buat anak. Jadi, oh ternyata ini rezeki saya gitu. Lalu ada pengalaman, saya pernah Itu dengar, karena Teteh ketika kena masalah yang pertama itu Teteh berusaha sadar gitu ya, sehingga kemudian ya, ya menganggap ya sudahlah itu memang harus begitu terjadi gitu ya. iya, Nggak ada rasa-rasa yang negatif-negatif yang berkelanjutan gitu ya. enggak. Jadi saya tuh kalau menjalani sesuatu itu, saya yakin kalau apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya adalah yang sesuai untuk saya. Yang saya pahami tentang kata sesuai ini adalah entah itu baik atau buruk, ya itu udah sesuai untuk saya dan harus terjadi. Jadi saya menerima apapun yang terjadi kepada saya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan Luar biasa. seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad,
bahwa apapun yang terjadi pada kita, ya diawali dengan kata hamdalah. Ketika kita diberikan kenikmatan, maka yang diucapkan adalah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Dan ketika kita ditimpa oleh sesuatu hal yang buruk, kita juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi keduanya selalu diawali dengan hamdalah. Dan satu lagi yang saya ini bukan saya yang bilang, tapi keluarga dan teman-teman. Ketika saya diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, kemudian ada seseorang yang pinjam, atau bahkan kadang saya itu suka dapat intuisi, Pak D. Jadi ketika saya mendapatkan uang yang melebihi dari kebutuhan saya, tiba-tiba ada bisikan, kasih si Anu dong. Padahal saya belum WA orang itu gitu ya. Dan bisikan itu selalu kadang dengan nominalnya, kasih si Anu segini. Lalu saya transfer. Setelah transfer baru saya WA. Assalamualaikum, gimana? Sehat? Saya udah transfer ya. Ya kaget. Rupanya yang saya transfer itu, dia sedang tidak punya beras. Anaknya sakit. Tapi dia nggak tahu harus kemana minta tolong. Nah, hal-hal seperti itu tuh sering saya alami. Dan kenapa saya ketika ada kelebihan rezeki itu mau berbagi dengan siapapun, karena ada seseorang yang memberikan nasihat, jangan meletakkan uang di hatimu, tapi letakkan uang di tanganmu. Kalau meletakkan uang di hati, kita akan terasa berat untuk melepaskannya. Tapi ketika kita meletakkan uang di tangan, kita akan bebas aja ngelepasinnya. Luar biasa. Itu udah Ya mindsetnya. dari situ belajar pelan-pelan. Nah sekarang ada seseorang yang sedang saya ikuti itu ya Gubernur Jawa Barat lah. Gubernur Jawa Barat itu kan dia bahkan untuk gajinya sendiri pun pernah dia tolak. Dia minta tanya ke stafnya apakah bisa gajinya tidak diterima, tidak dia terima tapi disedekahkan. Tapi katanya tidak bisa. Jadi tetap gajinya masuk dulu ke rekening beliau, dan kalau misalkan beliau tidak menerima ya tinggal disedekahin lewat jalan sendiri gitu. Nah, salah satunya ya KDM ini gitu. Dia kan kaya tapi ya tidak meletakkan hartanya di hati, tapi meletakkannya hanya di tangan. Jadi ya sudahlah, kalau memang sudah harusnya keluar ya keluar. Karena kan kayak air, kalau airnya dibendung, mampet. Tapi kalau misalkan kita kucurkan terus, ya dia akan terus meluber-luber. Itu mungkin Pak D. Oke Teh, luar biasa sharingnya Teh. Itu Sarko. jadi bahan renungan. Ya, oke Bro, silakan. Oke, nanti sebelum ini, sorry, nambahin aja. Ini juga tadi Teh siapa ini bagus juga. Ya. Kalau mungkin ini tidak bicara relasinya kepada agama ya. Kalau saya ini baru 2 minggu ini senang banget ngelihat ceritanya Yandi Lawrence. Mungkin sampean tahu kan? Yandi Lawrence ini, ya. Yandi Lawrence ini adalah sutradara Tionghoa, orang Makassar. Itu kisahnya sangat menarik. Dia yang bikin film Keluarga Cemara. Dia bikin film Sore kemarin yang sangat fenomenal, ya kan?
Itu coba nanti sampean kalau ini Mun, itu dia lagi juga yang saling saya sangat senang itu dia wawancara sama si ini Daniel Mananta yang tetangga itu. Ya, Itu ceritanya Daniel. sangat menarik. Perjalanannya dia sangat menarik. Iya kan dia kan jebolan IKJ tapi dia dari keluarga dari kecil tuh menarik kisahnya dia. Ya Hmm, perjalanan spiritual lah akhirnya walaupun itu tidak korelasinya tidak dengan tetap ini walaupun dia agamanya Nasrani gitu. Tapi di sini kita coba ambil bagaimana dia berpasrah itu loh. nilai-nilai universalnya gitu. Berpasrah dan nilai-nilainya pada saat dia bikin film sore yang kemarin sangat aku sama Maria sampai pingin lihat tapi sudah kelar di bioskop itu nyari nyari eh, donatur istilahnya sponsor itu 2 tahun itu nggak dapat tapi setiap dia nyari setiap meeting dia berusaha untuk meyakinkan segala 2 tahun dia sampai nggak dapat apa pada saat dia ngomong berpasrah pada saat oke aku ketemu investor aku nggak bakal berpikir dia akan menerima proposal saya yang penting saya akan belajar ketemu siapapun itu saya tujuan saya itikat saya nawaitunya adalah belajar sharing ilmu malah dapat langsung dapat setelah dia 2 tahun keliling-keliling padahal dia filmnya dia sukses terus sore itu pernah jadikan mini series di YouTube itu meledaknya luar biasa makanya dia sangat pede mau dibikin di layar lebar pasti banyak investor yang berminat untuk membiayai karena syutingnya di 3 negara itu kosnya sangat tinggi ternyata 2 tahun itu ditolain semua dibilang kamu mendingan bikin film horor aja ini lagi happening di Indonesia ini itu tapi dia enggak sampai dia mau pulang itu nggak tega dia cerita kalau dia ini stres kalau pulang lihat anaknya ayah ini nanti sampai dia ngomong sama istrinya aku seharian di mall ya loh kenapa aku nggak kuat melihat anak karena dia saking frustasinya tapi setelah dia berpasrah ya sudah ayo sama produsernya itu juga anak IKJ kita nanti ketemu calon investor kita jangan berharap dia akan mendanai tapi kita belajar ketemu get their experience ya kan get knowledge dia. Pokoknya kita ikhlas aja lah jalan aja. Justru ekspektasi kita turunkan, rezekinya datang. Ya, ya memang kadang seperti itu kok Pak. Yang saya sering Iya. alami justru ketika kita melekat, ya siap-siap aja hilang gitu. Mm. Tapi Dan ketika kita melepaskan kemelekatan, kita hanya berpasrah saja kepada Allah apapun itu, ya justru itu yang terjadi gitu. Di luar ekspektasi kita. dan ini saya benar benar sekali Teh. Dan ini kan memang anak ini salah satu favorit saya nih akhir-akhir ini sama karena dia juga dikenal sutradara yang tidak pernah marah sama bintang filmnya, sama pemainnya, sama krunya. Dia sangat baik dan selalu tidak memandang oh kamu senior yang beda dengan sutradara-sutradara yang wah sangat dia baik sama semua dan dia disegani. Nanti Mas Narko atau Tete siapa boleh lah. Dia orangnya sangat humble dan dia punya masa kecil yang tidak happy, yang mungkin tadi Mas Narko bilang ada luka batin yang perlu Hmm. itu dia ngalamin itu semua bapaknya itu dia itu suka basket, dia pingin bapaknya itu bangga sama dia, tapi nyatanya bapaknya itu perokok, padahal dia tuh nggak suka, makanya dia benci rokok karena lihat bapaknya itu perokok sampai kena cancer rokok, terus udah tahu berbaring di tempat tidur masih ngerokok, dia itu marah gitu. Ada banyak cerita yang akhirnya dia itu ya kadang-kadang dia nangis waktu bikin film. Dia kayaknya ada panggilan Tuhan. Kamu kok sekarang jadi rakus, pingin terkenal dia jalan sendiri di jembatan dia nangis. Ya itu menarik story. Which is kadang-kadang kita itu kan kalau sudah ada orang yang pernah mengalami itu kan kita kan nggak kita bukannya pingin orang itu bikin cerita terus dia harus mengalami tapi kadang-kadang kita lebih firm mendengarkan dan meyakini karena dia sudah mengalami hal itu gitu kan kadang-kadang kan seperti itu. Sip. Oke. Jadi intinya benang merahnya saya kira memang itu ya. Jadi vibrasinya itu apa? Vibrasi tinggi itu. Jadi vibrasi tinggi itu vibrasi yang punya kualitas apa namanya? Kalau dalam konteks energi uang itu kan justru menarik rezeki. Sebetulnya begini, memang judul bukunya Maria Nemeth agak agak problematik energi uang gitu kan. Eh, saya sendiri ya kan
berpikir sebenarnya yang lebih tepat itu energi rezeki, gitu kan. Karena kalau hanya uang itu kan kemudian kesannya kan menjadi apa ya? Nah kalau rezeki itu kan bisa kesehatan, hubungan, relasi gitu ya, Betul. bisa waktu luang gitu kan, terus bisa apa namanya itu eh, peluang gitu kan, lebih luas lah gitu kan. Sebetulnya itu. Jadi eh, tapi mungkin mungkin kalau dikasih judul apa namanya the energy of apa fortune gitu ya, kalau kalau rezeki ya bahasa Inggris mungkin kok kurang ini ya. Kalau energy of money itu mungkin barangkali ya. Oke, mungkin ada yang lain. Bu Cucu mungkin bisa apa cerita pengalamannya bagaimana bisa apa namanya kemudian cespleng gitu kan, eh, menterapi orang gitu kan, mungkin karena ada mindset yang menghasilkan vibrasi positif sehingga kemudian nyetrum gitu kan ke kliennya gitu. Monggo Bu Cucu. Halo Bu. Oh, Halo Pak, nggih, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berbagi. Waalaikumsalam. Ini loh Pak, ini Wah, saya lagi di Lumajang ini. Jadi oh, rame ini sama anak-anak. oh gitu. Iya, ini nggih. Jadi mohon maaf tidak bisa ini. Sebenarnya pengen berbagi saya. Hmm, ya 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 Bu. Iya, ya. Baik Bu. Nanti Nggih. kapan-kapan nanti Nggih, akan mohon berbagi. maaf nggih Pak Narko. Tapi saya dengarkan kok. Oh, oke. Oke Bu, Nggih. monggo Bu, lanjut. Nggih, matur nuwun Pak Narko. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Via, mungkin Mbak Via mau berbagi tips-tips bisa cespleng menerapi. Kaitannya itu kan sebenarnya energi rezeki juga itu. Kalau menurut saya Mas Faiz itu pernah mengatakan efektivitas terapi self itu sebetulnya tidak ditentukan oleh ketukan-ketukan itu. Katanya ketukan itu adalah cuma 20%. Selebihnya 80% itu, ya, kalau bahasanya Mas Faiz, ditentukan oleh the unseen power, kekuatan yang tidak terlihat. Kalau menurut saya, yaitu bisa diterjemahkan macam-macam. Itu bisa Tuhan, tapi intinya itu vibrasi yang positif gitu ya pada diri kita itu, sehingga kemudian setrumnya jadi lebih gede gitu. Apa begitu Mbak Via ya? Udah tidur Pak orangnya. Wah, Mbak Via udah tidur ini. Oke, mungkin ada lagi yang berbagi teman-teman. Sebenarnya ini ada tabel. Ayo, Mas Itus. Kenapa Mas Itus? Gimana Pak? Pripun Mas Itus? Ya cukup menarik sih Pak. Saya dapat hal baru juga banyak di Oke, sini saya tadi. kira Ya, ini, oke, Mbak Via sudah tidur. sampun Pak. Oke, pripun. Oke, pripun Mas. Ya yang tadi saya dengarkan itu, ya ternyata saya Oh, mengalami itu. teman-teman, jadi memang begini ya, memang sedari awal memang, oh gitu. Mas Narko dan teman-teman, mohon maaf, mohon izin saya lagi mau jemput, boleh ya? Izin live ya. Oh, oke Bro. Terima kasih ya Bro ya. Yuk, Terima kasih Bro. Ya, Ya, salam semuanya, sehat selalu. oke. Assalamualaikum. Amin, Nanti amin. tak teks Salam. personal Mas Narko ya, Ya, sharing materinya Mas Narko, jaluk tolong. Suwun. oke ya. Terima kasih Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Mas, itu saya juga begini teman-teman. Sebetulnya saya ini gara-gara saya menyusun slide ini, saya itu kayak ini malah, kayak apa ya? Dibongkar malah kedok saya itu. Wah, ternyata saya masih banyak luka finansial. Benar itu. Benar, saya nggak ini. Kalau saya ngomong seolah-olah saya apa ya, kayak paham konsepnya, mungkin iya gitu ya, mungkin iya. Tapi kalau kata istri saya, kamu iya paham konsep, tapi kamu belum walk the talk. Walk the talk itu belum menjalani gitu loh kan. Jadi makanya tuh saya sama TIP itu tali ulur itu sampai sampai apa ya, sampai tali yang ditarik ulur tali ulur itu mungkin talinya udah rantas gitu. Jadi ketika mau iya gitu, saya
saya makin masuk ke dalam diri saya sendiri. Ternyata belum, kamu itu belum. Makanya akhirnya menurut saya, oh kayaknya yang lebih pas itu ya belajar sharing aja, itu belajar bersama ya kayak begini-begini itu, tuh kan. Terus nanti kayak apa? Ah, udah nanti ya urusan nanti. Saya jadi kayak ketularan ilmunya Teteh dan saya berterima kasih sekali, tuh kan. Karena yang penting itu kan purpose kita itu apa, tujuan kita itu apa kan itu dulu. Nggak terus gimana ya? Saya karena awalnya itu saya terus terang saya nggak kalah tuh sama itu kalau mempresentasikan kayak begini. Saya bisa tuh. Saya kan punya referensi buku ini. Tapi ternyata ini ya, kalau kita kemudian presentasi gitu kan, apalagi untuk ditularkan ke yang lain, itu ternyata perkara beda. Jadi nggak menurut saya nggak seenteng itu, gitu, nggak sesederhana itu. Gitu kan. Jadi apalagi setelah baca bukunya Nemeth gitu ya, dan yang lain-lain itu, wah ini kalau motivasinya itu ambisi, nah itu bisa masalah, itu bisa problem itu gitu kan. Makanya saya begini aja berterima kasih. Begini aja pun saya juga agak deg-degan loh tadi mengawali itu. Saya sama istri ngomong, bahkan saya menularkan ini udah menularkan materi ini bener nggak saya? Makanya saya terang-terangan. Bukunya Nemeth itu paling ya cuma 30-35%. Dan ada beberapa bagian memang saya juga kurang pas. Tuh kan. Selebihnya ya saya campur-campur dengan buku-buku yang lain, pengalaman saya, pengetahuan saya. Oke, saya kira Mas saya kira waktunya juga udah sampai gitu ya di ujung. Mungkin ada close statement dari AA Yusuf barangkali. Ya udah cepet tuh, udah bilang terima kasih ya, Oh, bermanfaat terima kasih. sekali. Mungkin dari Teteh Dedeh Hermini. Oke, Nah, Teh. itu kakak sepupu saya. Ayo, Teh. Oh, Teh. Silakan, Teh. Mana nih orangnya? Oh, ya udahlah. Saya kira kalau nggak ada, kita kira aja ya. Bu Ya, ini nggak ada ya Bu ini ya. Bu siapa? Bu Dewi, Bu Ayu Dewi nggak ada ya. Bu Ayu, Dewa nggak ada. Ayu nggak ada ya. Kalau Ruri tadi siapa ya Ruri ya? Oh udah live ya. Udah left. Tadi ada Ruri, mungkin Bu Dewa Oh, Ayu ya. Ruri. Oh, itu Ruri teman saya tuh. Ayo, Oh, Ruri. oke. Nggak, tadi ada, sekarang udah live Teh. Oh, Oh, masih ada. Oh masih masih. ada. Oh ya, Dia apa di bawah mungkin tidur ada juga tuh, Pak D. close Aduh, statement? close statement. Ya, terima kasih ilmunya karena saya juga dalam proses belajar gitu. Dan merubah mindset itu memang penting. Itu ya. Ya, Benar-benar. udah itu Jadi aja sih. ya, jadi kesimpulannya energi uang itu sebetulnya energi yang dihasilkan oleh mindset kita. Sebenarnya itu. Sebetulnya ujungnya itu ya mindset kita. Nah, masalahnya itu ada mindset yang benar, ya ada mindset yang salah, dan ada mindset yang terluka. Itu kan masalahnya itu. Gitu kan. Ada mindset benar, mindset yang salah atau nggak tepat, ada mindset itu yang terluka. Nah itu yang nggak tepat dan yang salah dan yang terluka itu yang harus dibenerin. Nah Ya. si Nemeth itu ngasih petanya, ngasih penjelasannya gitu. Saya kira itu ya. Kesimpulannya cuma sederhana seperti itu. Oke, saya kira demikian Mas Itus ya. Saya kira udah cukup. Mudah-mudahan ini manfaat. Kalau ada ya sambil disaring karena jangan-jangan saya juga ngocol aja gitu. Nah, banyak kelirunya saya juga minta maaf dan mudah-mudahan Allah juga memaafkan saya gitu ya. Selalu membimbing kita semua. Jadi demikian teman-teman. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada salah kata, kebablasan atau yang kurang pas, baik buat teman-teman dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan proses belajar sharing seperti ini di lain waktu, kan, Amin. dengan ilmu yang lain. Kan. Demikian
Terima kasih teman-teman. Mas Itus boleh stop share dan leave meeting ya, Mas Itus ya. Sudah ya. Oke, Bapak. Oke, matur nuwun Boleh. banyak Mas Itus. Oke, sami-sami. Terima kasihnya saya sambung lagi di chat WA. Terima kasih Teh. Oke. Terima kasih semua Sama teman-teman. Pak Terima De, kasih terima kasih. Yusuf. Terima kasih Karmini, Teteh Karmini. Terima kasih Ruri, Teteh Desi, Teteh Hani, dan lain-lain. Nggih, Matur nuwun. terima kasih Pak Narto. Terima kasih Bu Cucu. Nggih. Nggih, terima kasih. Mohon maaf nggih, matur Oke. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.